Nah, selanjutnya kita masuk ke materi desil. Desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar. Jadi, masing-masing sebesar 1/10n. Nah, karena desil ini dibagi 10, maka kita akan menjumpai sebanyak 9 buah titik desil. Kegunaan desil adalah untuk menggolong-golongkan suatu distribusi data ke dalam 10 bagian yang sama besar. Nah, kalau tadi kuartil itu dibagi 4 dan terdiri dari 3, dari Q1, Q2, Q3 gitu ya. Kalau desil membagi data ke dalam 10 dan terdiri dari 9 titik, dari D1, D2 dan seterusnya sampai D9. Desil juga digunakan pada dua kelompok data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Cara mencari desil untuk data tunggal adalah sebagai berikut. Ini rumusnya hampir sama ya, kayak kuartil, hanya pembaginya saja yang beda. Desil atau kita beri simbol DI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 10. DI adalah desil ke I sama dengan I ya. N adalah banyaknya data ditambah 1 dibagi 10 karena desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Kalau kuartil kan ininya dibagi 4 ya. Kalau desil ini dibagi 10. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah desil ke-5 dan ke-8 dari skor amatan berikut ini. Ada 6, 3, 8 dan seterusnya sampai skor terakhir adalah 6. Nah, cara mengerjakannya ada 3 langkah. Ingat, ketika kita akan mengerjakan soal baik desil, kuartil maupun persentil, langkah yang paling awal dalam data tunggal adalah harus mengurutkan skor amatan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi nggak bisa nih kita mengerjakan soal langsung aja tanpa skor amatannya diurutkan. Ingat ya, langkah satunya adalah mengurutkan skor amatan. Nah, setelah diurutkan, maka akan menjadi seperti ini. Dari angka 3 yang terkecil, seterusnya sampai dengan angka 9. Oke. Langkah kedua adalah mencari posisi nilai desil D5 dan D8. Ingat ya, D5 adalah I. I-nya 5 dikali N. N-nya adalah jumlah data. Kita hitung jumlah data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pas ya? 16 ditambah 1 dibagi 10. Maka nilai posisi desil untuk D5 adalah 8,5. Sedangkan untuk D8, I-nya adalah 8 dikali 16 ditambah 1. N ya, 16-nya tambah 1 bagi 10. Hasilnya adalah 13,6. Kalau sudah tahu posisi nilai desil, langkah ketiga adalah mencari posisi angka desil. D5 nilainya adalah 8,5. Berarti kita harus cari nih posisi angka ke 8,5 itu berapa. Ini kan bilangannya tidak bulat ya, maka kita harus menghitung. Kalau bulat mah bisa dicari langsung, tapi karena tidak bulat berarti kita harus menghitung. D5 adalah cari posisi angka ke 8. Kita kasih simbol X8. X8 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilainya adalah 6. Berarti ini X8 nya adalah 6. Ini kan 8,5 nih ya. Berarti masih ada sisa 0,5. 0,5 adalah miliknya selisih dari X9 dan X8. Jadi mencari sisa dari angka itu nilainya selalu naik, si posisinya itu selalu naik satu tingkat. Dari X8 berarti X9, kalau X9 berarti X10 gitu ya, satu tingkat naiknya. Maka selisih dari X9 dikurangi X8, X9 nya kan 7,
X8 nya adalah 6. Berarti kan 1 nih kali 0,5, berarti hasilnya 0,5 tambah 6, berarti 6,5. Nah, nilai mutlak dari D5 adalah 6,5. Paham? Kalau belum paham, kita coba sekali lagi ya. Sekarang nilai D8. D8 nilainya adalah 13,6. Berarti kita harus cari posisi angka ke-13 nya berapa? X13 nih. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 8 nih. Kita tulis 8 ya. Masih ada kan 0,6 ya? Berarti 0,6 ini adalah miliknya posisi ke-14, naik satu tingkat dari 13 ke 14 dikurangi X13. X14 nya nilainya 9, X13 kan nilainya 8, berarti 9 kali 8 1 kali 0,6 0,6 tambah 8. Jadi D5 nilai mutlaknya adalah 8,6. Gampang ya? Kalau saya gambarkan, jadi D5 nilainya 6,5 dan D8 nilainya 8,6. Silakan dicoba lagi, dipelajari biar lebih mengerti.